daya dan rezekinya lah kita dapat berkumpul pada hari ini guna melaksanakan kegiatan rutin kita pada jam pembelajaran sejarah. Ya. Untuk memulai kegiatan pembelajaran pada hari ini, ada baiknya kita berdoa dulu agar apa yang kita pelajari pada hari ini bermanfaat dan mudah kalian terima. Ketua kelas tolong berdoa mulai. Selesai. Sebelum kita mulai, absen dulu. Adelia, udah masuk ya? Udah masuk, Bu. Agus, Rianti, Anis, Izin. Ra, Izin. Sakit. izin. Anis, Izin. Asifa, Hadir, Bu. Aura, Izin. Sakit. Ayu, Hadir, Bu. Bagus, Hadir, Bu. Chelsea, Izin. Dea. Izin. Banyak yang izin ya? Iya, Bu. Apa ujian tadi pagi? Iya. Wah, seperti kalau ujian nggak sekolah gitu. Iya. Deca, Hadir, Bu. Devita, Hadir, Bu. Dila, Hadir, Bu. Inge, Hadir, Bu. Komala, Hadir, Bu. Melsi, Hadir, Bu. Mesila, Hadir, Bu. Mia, Hadir, Bu. Najwa, Hadir. Natasha, Hadir. Natasha Safitri, Hadir, Bu. Puput, Hadir, Bu. Regina, Hadir, Bu. Ririn, Hadir, Bu. Sakina, Hadir, Bu. Salsa, Hadir, Bu. Sekar, Hadir, Bu. Siti Soleha, Hadir, Bu. Suci, Hadir, Bu. Winda, Hadir, Bu. Yaheskil, Yensi, Zahro. Oke. Banyak yang nggak hadir hari ini mungkin kendala tadi pagi hujan ya. Ya, Hujan dan Bu. kabut tebal, makanya nggak masuk. Ya. Oh, tapi ada kabarnya. Ada. Oke. Sebelum melakukan kegiatan pembelajaran, ya, agar kalian fresh, tidak tegang, ya, dalam melakukan kegiatan pembelajaran ini, ada baiknya kita ice breaking terlebih dahulu. Gunanya apa? Gunanya biar kalian tidak terlalu tegang, biar kalian bisa apa yang ibu sampaikan itu bisa kalian terima dengan baik. Untuk ice breaking pada hari ini boleh kalian keluarkan HP-nya, keluarkan HP-nya. Untuk hari ini boleh, ya. Untuk hari ini boleh menggunakan HP pada kegiatan pembelajaran. Coba lihat grup kelas kita. Itu ibu kirim link. Bisa dibuka? Bisa, Bu. Nah, coba dimulai. Nanti yang bisa menyelesaikan semua dengan cepat boleh ditunjukkan. Bisa? Bisa? Iya, ini yang kamu jalankan. Cari apa menurut pendapat kamu? Ini pertanyaannya kan ada di bawah. Pertanyaannya ada di bawah. Pertanyaannya ada di bawah. Bisa? Kalian arahkan. Engkau video panjang kan? Aku Oh. baru sinematik. Baru satu. Number one.
Ya. Pada hari ini materi kita peristiwa proklamasi. Ya. Sudah? Gamenya sudah? Pelajaran buku yang berkaitan dengan sejarah pada pelajaran kita pada saat ini itu dikeluarkan. Sudah bisa kita memulai pembelajaran pada hari ini? Semua sehat? Nah, berarti kita tidak mendapatkan kendala untuk memulai pembelajaran pada pagi hari ini. Oke, Ibu mereview sekilas mengenai pembelajaran kita di minggu kemarin. Perhatikan video ini. Oke, itu video yang sudah kita pelajari minggu kemarin. Dari video ini, Ibu mau bertanya, ya, yang bisa menjawab boleh angkat tangan. Kapan terjadinya peristiwa pengeboman atom di Hiroshima dan Nagasaki? Ada yang bisa jawab? Dari gambar video tadi? Yang bisa angkat tangan. Ayo. Ada yang bisa? Dari cuplikan video tadi, ya, Ibu akan mengajukan beberapa pertanyaan. Yang bisa menjawab itu angkat tangan. Ya, pertanyaan yang pertama. Kapan, tanggal, bulan, dan tahun berapa pengeboman bom atom di Hiroshima dan Nagasaki terjadi? Ada yang bisa jawab? Dibom pada tanggal 6 Agustus 1945, sedangkan Nagasaki dibom pada tanggal 9 Agustus 1945. Ya, benar sekali. Jadi Hiroshima ini dibom atom itu pada tanggal
6 Agustus 1945. Sedangkan Nagasaki-nya ini dibom pada tanggal 9 Agustus 1945. Oke, bagus. Berarti apa yang sudah kita pelajari minggu kemarin itu kalian masih ingat. Sekarang pertanyaan yang kedua, ya. Sebutkan beberapa dampak dari pengeboman Hiroshima dan Nagasaki. Oh ya, apa saja dampak yang timbul dari kejadian pengeboman Hiroshima dan Nagasaki? Korban jiwa yang sangat banyak, kerusakan fisik dan infrastruktur yang berat, dampak radiasi yang berkepanjangan pada kesehatan manusia dan lingkungan. Ya, jelas. Jadi salah satunya ya, dampak radiasi yang berkepanjangan. Wajar saja. Selain dampak radiasi yang berkepanjangan itu yang pastinya korban jiwa yang sangat banyak. Ya. Berarti materi yang sudah kita pelajari minggu kemarin itu Ibu harap kalian sudah bisa ya, karena di sini sudah Ibu kasih beberapa pertanyaan juga, kalian masih bisa menjawab dengan baik. Jadi sebelum masuk ke materi pada hari ini ya, ada tujuan. Kenapa sih? Ya, ada beberapa tujuan. Kenapa sih kita mempelajari materi ini? Ya. Tujuan pembelajaran, ya. Jadi model pembelajaran kita pada hari ini adalah model problem based learning. Ya. Jadi setelah kita melakukan pembelajaran ini, ya, siswa diharapkan dapat menjelaskan latar belakang proses kemerdekaan Indonesia dengan benar. Jadi dengan mempelajari materi hari ini, kalian itu sudah dapat menjelaskan latar belakang proses kemerdekaan Indonesia dengan benar. Tujuan yang kedua, ini menganalisis peristiwa Rengas Dengklok dengan benar. Dan tujuan yang ketiga, ini menganalisis peristiwa perumusan teks proklamasi dengan tepat. Jadi ini tiga tujuan. Tiga tujuan kita mempelajari materi pada hari ini, yaitu peristiwa proklamasi. Itu tujuan. Apa ya? Ada beberapa motivasi, ya. Motivasi yang akan timbul, yang Ibu harapkan motivasi ini akan timbul di diri kalian setelah kalian mempelajari materi ini. Misalkan dari sikap bertanggung jawab, kalian enak pada zaman sekarang ya, kalian dengan mudahnya bisa bersekolah. Beda dengan pada saat sebelum Indonesia merdeka. Jadi tidak semua orang bisa bersekolah. Jadi ada orang-orang tertentu saja, khusus untuk pribumi ya, ada orang-orang tertentu saja yang bisa bersekolah. Kalau sekarang enak, kamu sudah bisa sekolah, mau sekolah di mana kamu bisa memilih. Tapi kalau pada masa itu kita tidak bisa bersekolah kalau tidak paling tidak ada jabatan lah. Kalau masyarakat pribumi tuan tanah lah, ya itu yang bisa bersekolah. Nih, pertanyaan otomatis sebelum kita melanjutkan. Ini gambar apa? Ada yang tahu? Yang tahu tunjuk tangan. Ini gambar apa? Saya Ya, peristiwa pengeboman Nagasaki dan Hiroshima di Jepang. ya. Jadi ini merupakan gambar peristiwa pengebom atoman ya Nagasaki dan Hiroshima. Nih, ada yang tahu ini gambar apa? Gambar siapa?
Ya, gambar siapa? Gambar Pak Soekarno dan Pak Hatta. Peran mereka tak hanya membacakan, mereka juga mendesak proklamasi, menyiapkan dan merumuskan. Ya, di sini gambar Soekarno dan Hatta. Ya, jadi mereka berperan itu tidak hanya membacakan teks proklamasi, tetapi mereka juga merumuskannya, ya, menyiapkan dan merumuskannya, lalu membacakan teks proklamasi tersebut. Ini, lagi. Nih, gambar apa ini? Ada yang tahu? Saya Bu, Gambar apa itu? gambar peta. Ya, gambar peta, khususnya peta Jawa. Apa yang terjadi di daerah tersebut? Peristiwa Rengas Dengklok. Ya, jadi ini gambar peta, khususnya Jawa. Ya, pada peta ini dapat kita lihat pernah terjadi suatu peristiwa di Rengas Dengklok. Ya. Nih, ada yang tahu ini siapa sih? 3 orang ini, terus lagi ngapain sih? Ada yang tahu nggak? Saya Bu, Ya, kegiatan perumusan teks proklamasi. ya, jadi ini gambar ini mereka lagi merumuskan teks proklamasi. Terus siapa saja yang ada di sini? Tokoh yang terlibat yaitu Soekarno, Muhammad Hatta, dan Alfa Subarjo. Ya, ada Soekarno, ada Muhammad Hatta, dan Subarjo. Ya, oke. Nih, ada yang tahu ini peristiwa apa? Gambar apa sih ini? Ada yang tahu? Pembacaan Proklamasi. Iya, pembacaan teks proklamasi. Siapa yang membacakan? Soekarno. Iya, Soekarno. Proklamasi kemerdekaan Nih, perhatikan beberapa peristiwa penting video ini. terjadi. Yang kalian perlu catat. Ini merupakan materi pembelajaran kita hari ini. Indonesia. Teman-teman, sebenarnya tanda-tanda kekalahan Jepang terhadap Sekutu sudah terlihat sejak awal tahun 1944, di mana Jepang mengalami banyak kekalahan terhadap Sekutu dalam Perang Dunia II. Pengeboman kota Hiroshima dan Nagasaki membuat Jepang tidak berkutik terhadap Sekutu. Sehari setelah pengeboman kota Nagasaki, berita tentang kekalahan Jepang mulai menyebar. Namun, pada saat itu, Jepang telah menyita seluruh radio milik rakyat Indonesia agar berita tentang kekalahan Jepang yang disiarkan dunia tidak didengar oleh rakyat Indonesia. Lalu, bagaimana berita tentang kekalahan Jepang ini bisa sampai di telinga rakyat Indonesia? Beberapa orang, salah satunya seorang pemuda bernama Sultan Syahrir, sengaja menyembunyikan radio miliknya sehingga tidak tersita oleh Jepang. Pada tanggal 10 Agustus 1945, Sultan Syahrir mendengar berita melalui siaran radio BBC, British Broadcasting Corporation, bahwa Jepang akan menyerah kepada Sekutu. Namun, berita ini tidak diketahui oleh Soekarno, Hatta, dan Rajiman karena ketiga tokoh ini sedang dalam perjalanan menuju darat Vietnam. Ketiga tokoh ini sampai di darat dan mengadakan pertemuan dengan Jepang pada tanggal 12 Agustus 1945. Dalam pertemuan itu, Jenderal Terauchi mengatakan bahwa pemerintah Jepang sudah memutuskan akan memberikan kemerdekaan kepada Indonesia kapanpun bangsa Indonesia siap. Kemerdekaan boleh dinyatakan. Pembicaraan kemudian dilanjutkan membahas tentang rancangan pelaksanaan kemerdekaan Indonesia. Di akhir pertemuan, Jenderal Terauchi memberi selamat kepada Soekarno dan Hatta sebagai ketua dan wakil ketua PPKI. Soekarno, Hatta, dan Rajiman kembali ke Indonesia pada tanggal 14 Agustus 1945. Sesampainya di Indonesia, Soekarno, Hatta, dan Rajiman mendengar berita tentang kekalahan Jepang terhadap Sekutu dari golongan muda. Teman-teman, pada
Pada masa itu, terdapat golongan muda, yaitu para pemuda dan pelajar Indonesia yang ingin berjuang memerdekakan bangsa Indonesia tanpa melalui PPKI, sebab PPKI merupakan lembaga yang dibentuk cepat. Sedangkan golongan tua terdiri dari tokoh-tokoh senior seperti Soekarno, Hatta, dan anggota BPUPKI serta PPKI. Pada tanggal 15 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat kepada Sekutu, dan berakhirlah Perang Dunia II. Di hari yang sama, sekitar pukul 21.30, golongan muda yang dipimpin oleh Bikana dan Darwis datang ke rumah Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta untuk mendesak Soekarno agar memproklamasikan kemerdekaan Indonesia paling lambat 16 Agustus 1945. Namun Soekarno menolak. Sebagai ketua PPKI, Soekarno ingin melakukan musyawarah dengan seluruh anggota PPKI untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Hal ini didukung juga oleh Muhatta yang mengatakan bahwa menurut Soekarno dan Muhatta, Jepang akan mengakui kemerdekaan Indonesia jika dilaksanakan oleh PPKI. Perbedaan pendapat antara golongan tua dan golongan muda ini mendorong terjadinya peristiwa Rengas Dengklok. Golongan muda mulai menyusun sekitar pukul 24 tanggal 15 Agustus 1945. Golongan muda mengadakan pertemuan di Jalan Cikini nomor 21 Jakarta. Tokoh pemuda yang hadir antara lain Soekarno, Wikana, Yusuf Kunto, Hairil Saleh, dan Singgi. Mereka sepakat untuk membawa Soekarno dan Hatta keluar kota. Pada malam hari itu juga, Singgi, Soekarno, Wikana bersama dengan seorang pengemudi, penembak, dan Dr. Muwardi berangkat menuju rumah Muhatta. Sesampainya golongan muda di rumah Muhatta menuruti kehendak golongan muda untuk turut serta. Mereka kemudian berangkat ke rumah Soekarno dan tiba sekitar pukul 4 pagi saat Soekarno dan keluarganya sedang makan sahur. Soekarno setuju untuk ikut pergi bersama golongan muda dengan syarat istrinya Ibu Fatmawati, anaknya Guntur yang saat itu berusia 8 bulan, serta Muhatta harus ikut serta. Golongan muda mengiyakan permintaan Soekarno dan berangkat menuju luar kota ke arah timur. Teman-teman, selama perjalanan, golongan muda tetap merahasiakan tujuan rombongan ini pergi. Ternyata, golongan muda membawa mereka ke Rengas Dengklok. Daerah ini dipilih golongan muda sebagai tempat penculikan Soekarno dan Hatta karena wilayahnya terpencil dan keamanannya terjamin. Pagi hari tanggal 16 Agustus 1945, rombongan Soekarno tiba di Rengas Dengklok. Mereka ditempatkan di rumah keluarga Tionghoa yang sangat simpati terhadap perjuangan bangsa Indonesia bernama Jiao Qixing. Selama di Rengas Dengklok, perdebatan antara kedua golongan terus berlanjut. Sementara itu, di Jakarta, rapat PPKI yang seharusnya dilaksanakan pagi hari gagal karena Soekarno dan Muhatta tidak ditangkap. Ahmad Subarjo, seorang tokoh golongan tua, segera mencari keberadaan Soekarno dan Hatta. Ahmad Subarjo berhasil bersepakat dengan golongan muda dan kemudian diantar ke Rengas Dengklok. Di Rengas Dengklok, Ahmad Subarjo berjanji bahwa proklamasi kemerdekaan akan diumumkan pada keesokan harinya selambat-lambatnya pukul 12 siang. Ahmad Subarjo memberi jaminan nyawa dirinya kepada golongan muda. Dengan jaminan tersebut, malam hari itu juga akhirnya Soekarno dan Muhatta dibawa kembali ke Jakarta. Teman-teman, rombongan Soekarno dan Muhatta sampai kembali di Jakarta pada tanggal 16 Agustus 1945 pukul 20. Yang kalian anggap perlu ditulis, Setelah mengantarkan ditulis. Ibu Fatmawati
Karena jadi kita hari ini berkaitan dengan ini. Jakarta, tengah malam itu juga menemui Nishimura, Kepala Departemen Umum Pemerintahan Militer Jepang. Tujuannya untuk menjajaki sikapnya terhadap pelaksanaan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Pada pertemuan tersebut tidak dicapai kesepakatan. Nishimura melarang Soekarno dan Hatta untuk mengadakan rapat lagi dalam rangka pelaksanaan proklamasi kemerdekaan. Nah teman-teman, pada saat itu Soekarno dan Hatta menyimpulkan bahwa tidak ada gunanya lagi membicarakan kemerdekaan Indonesia dengan pihak Jepang. Soekarno dan Hatta kembali ke rumah Laksamana Maeda bersama dengan para tokoh nasionalis. Soekarno dan Hatta hari itu juga merumuskan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Teman-teman, walaupun orang Jepang, Laksamana Tadashi Maeda memiliki kedekatan dengan tokoh-tokoh Indonesia dan beliau simpati terhadap perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia. Oleh karena itu, ia memberi jaminan keselamatan bagi bangsa Indonesia untuk merumuskan teks proklamasi di rumahnya. Setelah berbicara sebentar dengan Soekarno, Hatta, dan Ahmad Subarjo, Laksamana Maeda kemudian undur diri untuk beristirahat dan mempersilakan mereka untuk berunding di ruang makan rumahnya. Saat itu, rumusan teks proklamasi disaksikan oleh Miyoshi dari pihak Jepang yang merupakan orang kepercayaan Nishimura. Soekarni, Sudiro, dan PM Dia juga hadir sebagai saksi. Soekarno pertama kali menuliskan kata proklamasi. Lalu ia bertanya kepada Hatta dan Ahmad Subarjo, bagaimana bunyi rancangan pada draft pembukaan UUD. Ahmad Subarjo kemudian menyampaikan kalimat, "Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia." Hatta menambahkan kalimat, "Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya." Kemudian Soekarno menulis Jakarta 17/8/05 Wakil-wakil bangsa Indonesia sebagai penutup. Pukul 4 pagi, naskah proklamasi selesai disusun. Soekarno meminta persetujuan dalam bentuk tanda tangan oleh semua saksi yang hadir hari itu. Namun, golongan muda menolak dengan alasan sebagian yang hadir saat itu adalah kolaborator Jepang. Soekarni mengusulkan agar teks proklamasi cukup ditandatangani oleh dua tokoh, yakni Soekarno dan Hatta, atas nama bangsa Indonesia. Usul Soekarno tersebut diterima dengan beberapa perubahan yang telah disetujui. Teks tersebut kemudian diserahkan kepada Sayyidina Ali untuk diketik. Pada pukul 5 pagi, tanggal 17 Agustus 1945, para tokoh pemimpin dan pemuda keluar dari rumah Laksamana Maeda. Hatta berpesan kepada BM Dia untuk memperbanyak teks proklamasi dan menyiarkannya ke seluruh dunia. Teman-teman sudah pernah tahu, awalnya atas usul Soekarni, pembacaan teks proklamasi akan dilaksanakan di lapangan Monas atau dahulu disebut lapangan Ikada. Namun Soekarno merasa jika diadakan di tempat yang luas dan ramai, hal itu dapat menimbulkan bentrokan antara rakyat dengan pihak militer Jepang. Kemudian ia mengusulkan untuk menyelenggarakan proklamasi di rumahnya di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Usul Soekarno tersebut disetujui dan naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia akan dibacakan bersama Hatta pada hari Jumat 17 Agustus 1945 pukul 10 waktu Indonesia Barat. Saat itu sedang bulan puasa. Hari itu rumah Soekarno dipadati oleh banyak orang. Saudarko Latif Hendra Diningrat menugaskan anak buahnya untuk berjaga-jaga di sekitar rumah Soekarno. Upacara diawali dengan pembacaan teks proklamasi oleh Soekarno.
Kemudian dilanjutkan dengan pengibaran bendera merah putih oleh Latif Hendra Diningrat dan S. dengan bendera merah putih yang dijahit oleh Ibu Fatmawati. Sementara tiang bendera menggunakan sebatang bambu. Bersamaan dengan naiknya bendera merah putih, hadirin secara spontan menyanyikan lagu Indonesia Raya tanpa ada yang memimpin. Terakhir, sambutan oleh Wali Kota Suyoyo dan Dr. Nurwandi dari keamanan. Sekitar pukul 11 waktu Indonesia Barat, upacara selesai dan berakhirlah peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia. Sudah. Dari video ini ada yang perlu ditanyakan? Tidak? Sudah jelas? Sudah. Karena LKPD kita pada hari ini berkaitan dengan apa yang sudah dijabarkan, apa yang sudah diterangkan melalui video. Tidak ada yang mau ditanyakan? Apa nilai dan prinsip dasar yang tercermin dalam proklamasi? Jadi ada banyak nilai, ya, ada banyak prinsip yang terkandung, ya, yang terkandung dalam teks proklamasi. Apa saja? Antara lain yang pertama, kemerdekaan dan kedaulatan. Yang kedua, keadilan sosial dan demokrasi. Dan yang ketiga, persatuan dan kesatuan serta tekad dan semangat perjuangan. Jadi itu prinsip-prinsip atau nilai yang terkandung di dalam teks proklamasi. Jelas? Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, di sini Ibu mau membagi kalian menjadi beberapa kelompok. Oke. Sekarang untuk duduknya boleh berkelompok. Ayo, kelompok 1, ya. Kelompok 1 ada Asifa, Deka, Komala, Siti, dan Jasro. Tadi sudah Ibu terangkan di awal pertemuan apa sih tujuan kita untuk mempelajari materi ini. Ini sudah Ibu buatkan di lembar LKPD. Tujuan yang pertama agar kalian dapat menjelaskan latar belakang proses kemerdekaan Indonesia dengan benar. Tujuan yang kedua untuk menganalisis peristiwa Rengas Dengklok dengan tepat. Dan tujuan yang ketiga ini menganalisis peristiwa perumusan teks proklamasi. Jadi di sini ya untuk tugasnya ya ada yang sama. Jadi satu tema itu bisa 2 kelompok. Ya, di sini kalian dituntut ya, kalian dipinta untuk mencari informasi itu baik dari buku kalian ataupun dari internet, boleh. Jadi kalian membuat suatu tulisan, membuat suatu ringkasan, kalian merumuskan mengenai tema apa yang akan Ibu berikan nanti. Jelas untuk tugas LKPD-nya? Jelas. Kelompok 1, karena kelompok 1 dan kelompok 3. Mana kelompok 3? Oke, kelompok 1 dan kelompok 3 tugasnya ini merumuskan latar belakang. Boleh ditulis, merumuskan latar belakang proses kemerdekaan Indonesia. Proses Kemerdekaan Indonesia. Jadi pada kelompok 1 dan kelompok 3 ini mereka ya dituntut untuk merumuskan latar belakang terbentuknya proses kemerdekaan Indonesia. Sekarang kelompok 2, mana kelompok 2?
Kelompok 2 dan kelompok 5. Mana kelompok 5? Oke, kelompok 2 dan kelompok 5 ini temanya sama ya, mengenai peristiwa Rengas Dengklok. Peristiwa Rengas Dengklok. Jadi kalian disuruh mencari informasi juga mengenai Rengas Dengklok ya. Itu kelompok 2 dan kelompok 5. Selanjutnya kelompok berapa yang belum? 4 dan kelompok kelompok 4 dan kelompok 6. Ini tugasnya menganalisis peristiwa perumusan teks proklamasi. Jadi kalian diminta untuk menganalisis peristiwa perumusan teks proklamasi. Mengenai tugas dari LKPD-nya, ada yang mau ditanyakan? Sudah jelas perintahnya seperti apa? Nanti setelah kalian sudah menyelesaikan tulisan kalian mengenai rumusan tadi, mengenai tema-tema tadi, kalian diminta untuk mempresentasikan. Nanti di depan kelas untuk mempresentasikannya, kelompok lain boleh bertanya kepada kelompok penyaji. Jelas? Kalau sudah jelas, Ibu bagikan lembar LKPD-nya. Dulu ya, sebelum kalian mengerjakan, kalian cermati dulu perintahnya seperti apa. Ini sudah Ibu terangkan di lembar LKPD-nya. Jadi poin judul ya. Judul mana yang kalian kerjakan itu di nomor 8. Tadi kan sudah dibagikan. Sekarang selesaikan. Waktunya tidak lama. Setelah itu kalian presentasikan di depan kelas. Ayo mulai kerjakan. Ada masalah? Tidak. Ada kendala? Kalau dari buku bisa dari browsing boleh. Tapi harus ada kerjasama. Jangan cuma 1 atau 2 orang saja yang bekerja dalam penyelesaian tugas ini. Ya. Ada kendala? Iya. Boleh, mau browsing boleh. Ya. Kerjasamanya ya, jangan cuma 1 orang saja yang bekerja. Ya, oke. Kerjasama ya. Jangan cuma 1 atau 2 orang saja yang bekerja.
Ya. Ini yang laki-laki kerja. Coba tasnya tuh ditaruhlah dulu. Kita belum mau pulang. Aduh. Apa? Ada harta karun? Di dalamnya ada harta karun? Ada bom. Oh, ada bom. Dilepas saja dulu. Ya. Jadi penilaiannya bukan hanya tugas itu akhirnya saja ya, tetapi pada saat proses kalian mengerjakannya itu ada penilaiannya. Besok ngerti Cek.
dijual aja ya. Udah itu aja. Iya. Sudah semua? Sudah. Oke. Ada yang belum? Sudah, Bu. Sudah. Nah, kalau sudah selesai, kita mulai untuk berdiskusi hasil dari kalian mencari informasi mengenai judul tugas kalian pada hari ini. Ya. Yang pertama, ini kelompok 1. Kelompok 1 silakan ke depan untuk mempresentasikan hasil dari LKPD-nya. Mengenai apa yang teman kalian presentasikan itu bertanya saja, nanti ada sesi tanya jawabnya setelah mereka mempresentasikan, setelah mereka membacakan hasil dari LKPD mereka.
Ya, dengarkan. Ya, dengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risa Puspita Mandari. Saya Syifa Amalia. Saya Siti Sahana. Saya Kamahata Putri. Dan saya Zahra. Di sini kami ingin mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu merumuskan latar belakang proses kemerdekaan Indonesia yang akan dibaca oleh rekan saya Asyifa Aminah. Latar belakang proses kemerdekaan Indonesia melibatkan sejumlah faktor yang membentuk panggung untuk munculnya tekad dan gerakan rakyat Indonesia untuk mencapai kemerdekaan, antara lain: 1. Pengaruh kolonialisme. Indonesia telah lama menjadi wilayah jajahan, terutama di bawah pemerintahan Belanda. Penjajahan ini menciptakan ketidakpuasan dan keinginan untuk menentang serta membebaskan diri dari dominasi asing. 2. Pengaruh gerakan nasionalis. Gerakan nasionalis tumbuh dan berkembang di awal abad kedua. Dengan munculnya tokoh-tokoh seperti Soekarno, Hatta, dan Kartini, mereka memperjuangkan kesadaran nasional dan kemerdekaan Indonesia. Pengaruh Perang Dunia Kedua. Kedudukan Jepang di Indonesia selama Perang Dunia II menjadi poin kritis meskipun adanya penindasan Jepang. Keberadaan mereka juga membuka peluang bagi perjuangan kemerdekaan karena melewatkan kekuasaan kolonial Belanda, keterlibatan rakyat dan pemuda. Peran aktif pemuda Indonesia dalam gerakan nasional luas dan semangat perlawanan rakyat melawan penjajahan menciptakan kekuatan bersama untuk mencapai kemerdekaan. 5. Semangat kebangsaan. Munculnya semangat kebangsaan, kesadaran akan identitas nasional Indonesia, dan keinginan untuk memiliki negara yang merdeka turut membentuk latar belakang perjuangan kemerdekaan. 6. Tekanan internasional. Pasca Perang Dunia Kedua, tekanan internasional untuk memberikan kemerdekaan kepada wilayah-wilayah jajahan ikut mendukung perjuangan kemerdekaan Indonesia. 7. Konferensi Meja Bundar KBM. Proses KBM pada tahun 1949 menjadi latar belakang diplomatik yang mendapatkan, di mana Belanda akhirnya mengakui kemerdekaan Indonesia dan Belanda akhirnya mengakui kemerdekaan Indonesia dan menandatangani perjanjian yang mengakhiri penjajahan. 8. Proses proklamasi. Pada 17 Agustus 1945 menjadi titik puncak dari perjuangan panjang dan latar belakang yang telah membentuk keinginan rakyat Indonesia untuk mencapai kemerdekaan rakyat Indonesia. Itulah hasil presentasi dari kami. Jika teman-teman ingin mengajukan pertanyaan, kami persilakan. Oke, siapa yang mau bertanya dengan kelompok 1? Saya. Ya. Oke, yang bertanya. Izin moderator, saya ingin bertanya. Bagaimana sih suasana dan kondisi politik serta sosial di Indonesia sebelum terjadinya peristiwa proklamasi? Ada lagi yang ingin bertanya? Ayo. Apa peran kolonialisme dalam membentuk dinamika politik dan sosial di Indonesia? Terima kasih. Berikan kami waktu untuk mencari jawaban. Baiklah, saya akan menjawab
mengawal penjajahan Jepang selama Perang Dunia Kedua. Kondisi politik dan sosial Jepang selama Perang Dunia dan muncul semangat nasionalisme di kalangan rakyat. Keadaan ini menciptakan bagi pemimpin nasional untuk menentukan kekuatan dan menyatakan kemerdekaan Indonesia setelah Jepang menyerah pada saya akan menjawab pertanyaan dari Komunisme memainkan peran penting dalam membentuk dinamika politik dan sosial di Indonesia dengan menciptakan ketidakpuasan terhadap pemerintahan kolonial Belanda, kebijakan penjajahan yang mensucikan rakyat dan membatasi mereka penawaran dan semangat untuk mencapai kemerdekaan. Bagaimana dengan Devisa dan Agus Rianti? Apakah jawabannya kurang puas? Cukup puas. Oke, nanti gini, tadi pada saat tim penyaji menerangkan ada yang namanya kegiatan konferensi meja bundar, disingkat dengan konferensi meja bundar KMB, ya, tutup sudah. Kalau tidak ada lagi yang mau ditanyakan, silakan ditutup. Di sini saya akan membacakan hasil kesimpulan dari hasil presentasi. Melalui perbedaan gerakan dan semangat kemerdekaan yang akhirnya membawa Indonesia keluar dari penjajahan menuju kemerdekaan pada tahun 1945. Itulah hasil dari presentasi kami. Jika ada salah kata, kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah, kelompok 1 sudah mempresentasikan hasil dari LKPD-nya. Silakan kembali duduk ke tempatnya. Dilanjutkan kelompok 2. Kelompok 2 silakan maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Elva sebagai guru sejarah dan teman-teman sekalian. Baiklah, perkenalkan nama saya Devita Viola. Dan saya Ibu Devita. Dan saya Sarah Mayani. Dan saya yang akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Yang akan dibacakan oleh teman kita Ina. Peristiwa Rengas Dengklok terjadi pada tanggal 16 Agustus 1942, yaitu beberapa jam sebelum proklamasi kemerdekaan Indonesia. Pada tanggal 16 Agustus 1945, sejumlah pemuda berjuang yang tergabung dalam kelompok Peta Pembela Tanah Air dan HIMO yang membacakan Jiri Rengas Dengklok yang dipimpin oleh Kapten Negara Indonesia Soeharto, Letnan Ponolia, Sugeng dan Letnan Sudirman, menculik Soekarno dan Hatta dan kediaman mereka di Jalan Pengasaan Usul 56 Jakarta. Pemuda ini menuntut agar kedua proklamasi tersebut segera menyatakan kemerdekaan Indonesia. Dalam tahanan Rengas Dengklok, Jawa Barat, Soekarno dan Hatta dipaksa mendatangi piagam Rengas Dengklok yang berisi janji untuk segera menyatakan kemerdekaan Indonesia
dan membentuk pemerintahan yang merdeka. Ancaman kepada nyawa Soekarno dan Hatta serta situasi politik saat itu membuat mereka akhirnya mendatangi piagam tersebut. Pada akhirnya, setelah mendengar berita bahwa proklamasi kemerdekaan sudah diumumkan oleh Soekarno-Hatta di Jakarta, kelompok Rengas Dengklok melepaskan mereka. Baiklah, apakah ada yang ingin bertanya? Saya persilakan. Silakan. Baiklah, saya akan bertanya kepada kelompok 2. Jelaskan bagaimana tanggapan masyarakat terhadap peristiwa Rengas Dengklok pada saat itu dan bagaimana peristiwa ini diinterpretasikan dalam sejarah modern Indonesia. Baiklah, apakah ada pertanyaan lagi? Jika tidak ada, izinkan kami untuk mencari hasilnya. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan Baiklah, saya akan membacakan ulang soal dari Regi. Jelaskan bagaimana tanggapan masyarakat terhadap peristiwa Rengas Dengklok pada saat itu dan bagaimana peristiwa ini diinterpretasikan dalam sejarah modern Indonesia. Saya akan menjawabnya. Tanggapan masyarakat Indonesia pada saat itu beragam, tetapi peristiwa ini secara umum dianggap sebagai ekspresi ketidakpuasan terhadap perundingan dengan Belanda. Dalam sejarah modern Indonesia, Rengas Dengklok diinterpretasikan sebagai salah satu momen sosial dalam perjalanan menuju kemerdekaan dan terbentuknya ketidakpuasan nasional. Bagaimana dengan saudari Regina? Apakah sudah jelas? Sudah jelas. Baiklah, mungkin hanya ini presentasi yang kami sampaikan. Kami mohon maaf jika ada kesalahan kepada Allah. Kami mohon ampun. Saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kelompok selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Ramadhani dan rekan-rekan saya yaitu Saya Dina Wijaya. Saya sekali Fernando. Saya Bang. kami dari kelompok 3 akan menyampaikan hasil dari diskusi kami yang akan disampaikan oleh Bila, Yeskil, Bagus, dan Ahmad. Latar belakang proses kemerdekaan Indonesia melibatkan serangkaian faktor historis, sosial, dan politik. Berikut adalah beberapa poin penting dalam latar belakang tersebut, antara lain: 1. Penjajahan kolonial. Indonesia mengalami penjajahan oleh berbagai kekuatan kolonial, terutama oleh Belanda selama berabad-abad. Eksploitasi sumber daya alam dan budaya Indonesia menyebabkan ketidakpuasan di kalangan masyarakat. Kedua, perkembangan kesadaran nasional. Pada abad ke-20, muncul organisasi dan gerakan. Pengaruh pergerakan mahasiswa. Pergerakan mahasiswa terutama di kalangan mahasiswa di luar negeri memainkan peran penting dalam memperkuat semangat nasionalisme dan aspirasi untuk perkembangan gerakan kemerdekaan. Proklamasi kemerdekaan pada tanggal 12 1945, Soekarno dan Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia di Jakarta. Proklamasi ini menjadi tonggak awal
perjuangan merebut kemerdekaan dari tangan penjajah. Federasi Militer Belanda tahun 1941. Belanda tidak mengakui kemerdekaan Indonesia, mencoba untuk kembali dari kolonial. Agresi militer Belanda pada tahun 1940 menyebabkan pertempuran sengit dan meningkatkan tekanan internasional untuk mengambil kedaulatan Indonesia. Konferensi Meja Bundar atau KBM pada tahun 1900. Ini konferensi meja bundar ya. Pada tahun 1941 Indonesia dan Belanda mengadakan perundingan di konferensi kemerdekaan meskipun traktat tersebut ditandatangani sepenuhnya terselesaikan. Peristiwa tengah Dengkok 1948. Peristiwa ini melibatkan pembawaan paksa Soeharto dan Hatta ke Bengkok. Setelah hasil presentasi dari apakah teman-teman ada yang ingin bertanya? Apa tujuan utama dari konferensi meja bundar? Konferensi meja bundar atau disingkat dengan KMB. Kalau KBM berarti konferensi bundar meja, ya kan? Ya. Konferensi meja Ada bundar. yang ingin bertanya? Ada yang tanya nggak? Tidak. Oke. Tidak ada, kami akan menjawab pertanyaan dari sini. Hasil utama dari KBM adalah Traktat Renville yang ditandatangani pada tahun 1948. Traktat ini menetapkan perbatasan antara Indonesia dan Belanda, membagi wilayah-wilayah yang dikuasai oleh kedua belah pihak, dan menciptakan kerangka kerja untuk kedaulatan. Demikian presentasi dari kami kali ini. Terima kasih kepada teman-teman yang telah memperhatikan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan siap-siap kelompok selanjutnya. Kelompok selanjutnya kelompok mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Regina Zaryani dan nama saya Skadiski, saya dari Malaysia, dan saya Nia Duyama. Baiklah, kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang akan dibacakan oleh peserta terlebih dahulu. Peristiwa perumusan teks proklamasi merupakan salah satu momen penting dalam sejarah Indonesia yang terjadi pada tanggal 17 Agustus 1945. Proklamasi kemerdekaan Indonesia ditandatangani oleh Soekarno dan Hatta yang pada saat itu menjabat sebagai Presiden dan Wakil Presiden Indonesia. Berikut hasil analisis kami mengenai materi peristiwa perumusan teks proklamasi. 1. Konteks sejarah. Proklamasi kemerdekaan Indonesia terjadi di tengah-tengah Perang Dunia Kedua dan setelah Indonesia mengalami pendudukan Jepang selama bertahun-tahun. 2. Tempat perumusan. Teks proklamasi dirumuskan di rumah Soekarno yang pada saat itu dikenal sebagai Rumah Laksamana Maeda di Jalan Pegangsaan
dirancang dengan bahasa yang sederhana namun sangat bermakna dengan tujuan agar dapat dipahami oleh seluruh rakyat Indonesia. 5. Reaksi masyarakat dan dunia internasional. Proklamasi kemerdekaan disambut dengan antusias oleh masyarakat Indonesia yang sudah lama mendambakan kemerdekaan. Di tingkat internasional, beberapa negara mengakui kemerdekaan Indonesia, sementara yang lain masih menunggu pengakuan formal. Perumusan teks proklamasi memiliki dampak besar terhadap jalannya sejarah Indonesia. 6. Peran tokoh lainnya. Selain Soekarno dan Hatta, ada juga kontribusi penting dari tokoh-tokoh lain seperti Muhammad Yamin yang membantu merumuskan teks proklamasi. Baiklah, itu presentasi dari kelompok kami. Apakah ada yang ingin bertanya? Izin moderator, apa yang menjadi konteks sejarah terjadinya pemusuhan teks proklamasi pada tanggal 17/1945? Apakah masih ada yang ingin bertanya? Apa yang membuat pemilihan tanggal 17 Agustus 1945 sebagai hari proklamasi memiliki nilai simbolis dan historis yang menarik? Baiklah, beri kami waktu sebentar, kami akan mencari jawaban dari pertanyaan. Baiklah, kami akan menjawab pertanyaan. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Ina. Apa yang menjadi konteks sejarah terjadinya perumusan teks proklamasi pada tanggal 17 Agustus 1945? Perumusan teks proklamasi pada tanggal 17 Agustus 1945 terjadi di tengah-tengah Perang Dunia Kedua dan setelah Indonesia mengalami pendudukan Jepang pada awal Agustus. Jepang menyerah pada sekutu menciptakan peluang bagi bangsa Indonesia untuk menyatakan kemerdekaan. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Dila. Apa yang membuat pemilihan tanggal 17 Agustus 1945 sebagai hari proklamasi memiliki nilai simbolis dan historis yang penting? Pemilihan tanggal 17 Agustus sebagai hari historis karena pada tanggal tersebut Indonesia secara resmi menyatakan kemerdekaannya. Tanggal ini tidak hanya menandai akhir pendudukan Jepang, tetapi juga menjadi simbol awal perjalanan bangsa Indonesia sebagai negara merdeka, dan identitas nasional menjadikannya hari yang diperingati dengan bangga setiap tahunnya. Baiklah, saya akan membacakan kesimpulan hasil kerja kelompok kami. Peristiwa perumusan teks proklamasi merupakan tonggak sejarah yang menandai kelahiran negara Indonesia. Analisis terhadap materi peristiwa ini dapat membantu memahami kompleksitas politik, budaya, dan sosial pada masa itu, serta pentingnya proklamasi dalam membentuk identitas nasional Indonesia. Sekian presentasi dari kelompok kami. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kelompok 4 sudah mempresentasikan hasil dari kerjanya. Sekarang dilanjutkan oleh kelompok berikutnya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizkyati dan saya Radio Satria Kataru. Nama saya Wira Sarana Karya. Saya Fatimah Musabila. Saya Mislah Tasyidu. Kami dari kelompok 5 ingin merumuskan peristiwa Panas Jenderal yang akan dijelaskan oleh Najwa dan Minda. Pada Najwa dan Minda dijelaskan. Peristiwa Ramen Jenderal terjadi pada tanggal 16 Agustus 1945, sehari sebelum proklamasi kemerdekaan.
kemerdekaan Indonesia. Berikut adalah rumusan peristiwa Rengas Dengklok pada tanggal 16 Agustus 45. Sekelompok pemuda berjuang yang berjuang dalam kelompok pemuda Pancasila dan dipimpin oleh Soekarno, dan di kalangan mereka menyusuli Soekarno, Muhammad Hatta, dan Sudirman dan Rio Dewanto. Di Rengas Dengklok, Jawa Barat, para pemuda ini mengharapkan agar para pemimpin kemerdekaan Indonesia meneruskan proklamasi kemerdekaan yang dijadwal pada tanggal 17 Agustus 45. Pemuda Pancasila merasa khawatir bahwa proklamasi yang dilakukan tanpa persetujuan dan segitu akan menimbulkan konflik dan ancaman terhadap keselamatan nasional. Namun, rencana ini tidak benar dan itu sangat terjadi. Para pemimpin kemerdekaan tetap bersikap keras melanjutkan rencana proklamasi. Akhirnya tidak mengubah keputusan untuk menyatakan kemerdekaan dan proklamasi tetap dilakukan sesuai rencana. Proklamasi ini menjadi tanda awal perjuangan merebut kemerdekaan dalam tangan penjajah. Abrasi militer Belanda 1947, Belanda tidak mengakui kemerdekaan Indonesia dan mencoba merebut kembali kendali kolonialisme. Abrasi militer Belanda 1 pada tahun 1947 menyebabkan pertempuran sengit, meningkatkan tekanan internasional untuk mengakui kedaulatan Indonesia. Konferensi Meja Bundar pada tahun 1949, Indonesia dan Belanda mengadakan pertandingan konferensi Meja Bundar untuk menyesuaikan sengketa kemerdekaan meskipun Bernstein ditanda tangani. Sengketa masih belum sepenuhnya terselesaikan. Peristiwa Rengas Dengklok 1948, peristiwa ini melibatkan pembawaan paksa Soeharto dan Hatta ke Rengas Dengklok. Memasuki sesi tanya jawab, kalau ada yang bertanya, saya bertanya. Apa tujuan utama dari konferensi Meja Bundar, yaitu KBBI? Apakah ada yang bertanya lagi? Jika tidak ada, izinkan kami untuk mencari jawaban dari pertanyaannya. Saya akan menjawab pertanyaan dari apa tujuan utama dari konferensi Meja Bundar KBBI. Hasil utama dari KBM adalah Traktat Renville yang ditandatangani pada tahun 1948. Traktat ini menetapkan perbatasan antara Indonesia dan Belanda, membagi wilayah-wilayah yang dikuasai oleh kedua belah pihak, dan menciptakan perangkat kerja untuk kedaulatan Indonesia. Baik, inilah presentasi dari kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terakhir, ini kelompok terakhir ya. Di kelompok terakhir, baikkan untuk yang lain tidak ada yang ngobrol, tidak ada yang sibuk sendiri. Ya, perhatikan pada saat teman kalian mempresentasikan hasil dari LKPD-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya Ismadi, Dan saya Yazina Fitasari. dan saya Putri Arianti, dan saya Natasha Mada Putri. Kami di sini akan presentasi
menjelaskan hasil dari kerja kelompok kami yang akan disampaikan oleh Yansi. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai perumusan teks proklamasi. Yaitu perumusan teks proklamasi pada 17 Agustus 1945 adalah suatu peristiwa penting dalam sejarah Indonesia yang menandai kemerdekaan negara ini. Berikut adalah hasil analisis peristiwa perumusan teks proklamasi. Yang pertama, ada konteks sejarah. Perumusan teks proklamasi terjadi di tengah-tengah situasi sejarah yang sangat kritis. Indonesia telah mengalami penjajahan oleh Belanda dan situasi semakin tegang menjelang dan setelah Perang Dunia Kedua. Dan yang kedua, kepemimpinan Soekarno dan Muhammad Hatta. Soekarno dan Muhammad Hatta sebagai proklamator kemerdekaan memegang peran kunci dalam peristiwa ini. Keberanian dan visi politik mereka sangat berpengaruh terhadap pembentukan dan penyampaian teks proklamasi. Yang ketiga, kerjasama dengan pihak asing. Pada saat itu, Indonesia juga mendapatkan dukungan dari pihak asing, terutama dari sekutu dalam Perang Dunia Kedua. Hubungan diplomatik yang baik dengan pihak asing membersihkan legitimasi dan kepercayaan dari proklamasi. Dari informasi yang disampaikan oleh Yansi, apakah ada yang ingin ditanyakan? Bagaimana peristiwa penculikan di Rengas Dengklok dan Belalir dan apa dampaknya terhadap rencana proklamasi kemerdekaan? Apakah masih ada yang ingin ditanyakan? Jika tidak, maka saya akan menjawab pertanyaan dari Suci. Meskipun terjadi ketegangan selama penculikan di Rengas Dengklok, pemimpin kemerdekaan Indonesia seperti Soekarno dan Hatta tetap bersikeras untuk melanjutkan rencana proklamasi kemerdekaan. Akhirnya, penculikan tersebut tidak berhasil mengubah keputusan untuk menyatakan kemerdekaan dan proklamasi tetap dilakukan sesuai jadwal pada tanggal 17 Agustus 1945. Bagaimana dengan jawabannya? Baiklah, sekian presentasi dari kami. Maaf bila ada salah kata dan kepada Allah kami mohon ampun. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali ke tempat masing-masing. Oke. Jadi itu tadi ya, ada beberapa kelompok, ada 6 kelompok yang sudah menyelesaikan LKPD-nya. Ya. Dari penjelasan, ya, dari penjabaran yang dilakukan tadi, ada yang masih diragukan atau ada yang perlu ditanyakan lagi kan? Semua sudah jelas? Oke. Kalau sudah jelas, di sini Ibu akan memberikan penguatan. Ya, Ibu akan memberikan penguatan dari materi kita pada hari ini, yaitu mengenai peristiwa proklamasi. Ya. Peristiwa proklamasi ini memiliki dampak yang mendalam. Dampak yang mendalam pada sejarah Republik Indonesia. Kenapa? Karena ini merupakan awal Indonesia merdeka. Jadi ada beberapa poin penting ya yang dapat kita ambil dari peristiwa proklamasi. Poin apa saja? Yang pertama, ini pentingnya kemerdekaan. Jadi merdeka itu penting. Kamu saja kalau tidak diizinkan oleh orang tua kamu keluar hari Minggu, ini aku belum merdeka. Itu kecil-kecil saja. Ya. Poin yang kedua, yaitu semangat perjuangan.
semangat perjuangan. Itu poin yang ada pada teks proklamasi. Poin yang ketiga ini nilai-nilai kebangsaan, dan poin yang terakhir pentingnya pendidikan sejarah. Ya, jadi kalau orang menganggap mata pelajaran sejarah itu nggak penting, itu salah. Karena kita dapat melangkah ke depan itu kita harus melewati, kita harus memahami sejarah yang sudah terjadi. Oke, materi kita pada hari ini Ibu rasa sudah cukup. Kalian juga tidak ada yang ingin ditanyakan. Sekarang Ibu aja yang bertanya. Apakah pada saat kalian mengerjakan LKPD tadi, kalian menemukan kendala atau masalah? Tidak. Semua jelas ya. Karena tadi Ibu juga memperbolehkan kamu tidak hanya dari buku saja untuk mencari informasi, kalian boleh menggunakan media lain, bisa dari browsing, internet dan lain-lain. Ya. Sebelum Ibu akhiri pembelajaran kita hari ini, Ibu akan kasih tugas untuk di rumah. Nah, tugasnya seperti apa? Boleh buka HP-nya. Boleh buka HP-nya, lihat di grup kelas. Di situ Ibu kasih link. Ya, itu dikerjakan di rumah, ya. Tapi itu ada batas waktunya. Ada batas waktu pengiriman tugasnya. Jadi sampai nanti selesai pulang sekolah, sampai di rumah istirahat, maka kerjakan tugasnya. Oke. Dari materi yang sudah kita pelajari pada hari ini, ada yang dapat menyimpulkan. Oke. Dari pembelajaran hari ini, dapat saya simpulkan bahwa peristiwa proklamasi adalah tonggak sejarah penting yang menandai berakhirnya penjajahan dan dimulainya perjalanan Indonesia yang merdeka. Ya, itu kesimpulan yang dapat kita tarik pada pembelajaran kita hari ini. Jadi ini Ibu ucapkan terima kasih ya. Kalian sudah berupaya, kalian sudah berusaha untuk menyelesaikan tugas LKPD-nya ya. Dan Ibu nilai juga kalian dalam pekerjaannya itu kerjasama, walaupun ada 1-2 orang yang sibuk sendiri dengan kegiatannya. Ibu minta untuk kedepannya itu tidak lagi terjadi. Karena apa? Bukan hasil dari LKPD-nya, tetapi proses pengerjaan LKPD-nya juga Ibu nilai ya. Ibu rasa pertemuan hari ini cukup. Ketemu lagi kita minggu depan dengan materi yang lain lagi, yaitu materi pembentukan pemerintahan pertama Indonesia. Jadi bertemu di minggu depan dengan materi yang berbeda, pembentukan pemerintahan pertama di Indonesia ya. Untuk mengakhiri pembelajaran hari ini ya, jadi sebelum kita berdoa, boleh kalian duduk ke tempat masing-masing. Untuk pelajaran hari ini ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Untuk itu ketua kelas pimpin temannya untuk berdoa untuk mengakhiri pembelajaran hari ini. Sebelum kita tutup akademi, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Selesai. Cukup sekian pembelajaran hari ini. Ketemu lagi minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.